Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Ketemu lagi dengan saya Omar dari strategiproperty.com. Di sini saya akan berbagi tentang strategi bisnis properti secara online, ya, melalui YouTube, dan tentunya juga di blog saya tersebut, ya, strategiproperty.com. Teman-teman juga bisa mendapatkan tips-tips dan strategi terkait dengan bisnis properti. Oke, hari ini saya akan share kepada teman-teman teknik hot deal, bagaimana mendapatkan lahan yang nanti kita develop, ya, gratis. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Terus terang, kenapa saya baru share sekarang? Karena saya baru saja mendapatkan lahan yang bisa dikelola secara gratis. Nah, ini menarik, ya. Kalau sebelumnya saya agak kurang percaya, ya, bahwa saya bisa mendapatkan lahan dengan gratis gitu loh. Saya pikir itu hanya bombastis dari orang-orang yang sharing tentang bagaimana mendapatkan lahan secara gratis gitu, ya, di buku-buku, di workshop gitu. Tapi ternyata ketika saya jalankan gitu, ya, saya pahami step by stepnya, kemudian saya lakukan. Ya memang perjalanan panjang gitu. Perjalanan panjang, tidak bisa simsalabim langsung mendapatkan lahan gratis gitu, ya, tapi melalui perjalanan panjang juga gitu. Saya melihat ratusan lahan, bahkan menghitungnya juga gitu loh, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan pemilik lahan, itu banyak sekali perjalanan yang saya lakukan, lalu sampai ketemu akhirnya sebuah lahan yang bisa saya garap secara gratis. Terus terang, dengan keterbatasan yang saya miliki gitu, ya, akhirnya saya bisa juga melakukan teknik hot deal seperti ini. Dan bagusnya lagi, berita baiknya adalah saya akan sharing kepada teman-teman teknik hot deal tersebut ini, gitu loh. Nah, di sini tips mendapat hot deal itu ada 4, ya. Kalau saya yang coba saya rangkum dari perjalanan yang saya lakukan gitu, ya. Tapi intinya begini, teknik ini hanya bisa bekerja ketika teman-teman action. Ketika teman-teman mulai bekerja, mulai melihat, mulai berani menawar, mulai melakukan analisa terhadap lahan tersebut gitu loh. Karena memang sudah hukum alamnya seperti itu, ya, sunatullahnya gitu loh, bahwa ketika kita bergerak, ya, kita melakukan sesuatu, maka nanti ada feedback dari situ gitu loh. Nah, tips yang pertama untuk mendapatkan lahan hot deal adalah silaturahmi. Nah, silaturahmi ini bisa dibilang satu hal yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis properti. Kenapa? Karena kita akan banyak sekali berhubungan dengan berbagai pihak gitu, terutama pemilik lahan, ya. Dan untuk sampai kita ketemu dengan pemilik lahan yang benar-benar pemilik lahan gitu, ya, artinya bukannya broker ataupun orang kedua ketiga gitu loh. Karena memang tidak mudah, ya, untuk bisa mendapatkan kontak langsung ke pemilik lahan, ya. Oleh karena itu, buat saya sih yang ingin saya share ke teman-teman adalah perbanyakannya ngobrol gitu, perbanyak ngopi, terus ikut online community, berbanyak kopi darat, ya. Terus perbanyak teman di sosial media gitu loh. Bangun personal branding di Facebook, di Twitter, atau di sosial media lainnya gitu. Lalu ikut komunitas, ya, datang ke seminar. Nah, datang seminar ini juga bisa menjadi pintu, ya, buat kita ketemu dengan orang-orang yang tepat gitu. Bahkan saya sarankan kalau memang kita punya kemampuan untuk mendeliver sebuah seminar atau workshop atau webinar seperti ini, lakukan gitu loh. Karena itu membangun kesempatan kita untuk membuka silaturahmi dengan orang lain, seperti itu. Jadi perbanyak silaturahmi, ya. Dan juga silaturahmi ini membangun trust sebenarnya. Ketika kita ngobrol sekali, 2 kali, 3 kali, ya, itu akan membangun trust terhadap orang yang kita ingin prospek gitu loh. Nah, ini sebenarnya bukannya modus juga, ya, tapi intinya ketika kita silaturahmi itu akan banyak sekali insight, banyak sekali inspirasi yang mana tahu kita tidak deal sama dia, tapi kita deal sama temennya. Kita tidak deal sama dia,
kita deal sama orang tuanya. Kita tidak deal sama dia, kita bisa deal sama istrinya gitu, atau sama apa namanya, kerabatnya gitu. Nah itulah efek dari silaturahmi gitu, seperti itu. Lalu yang kedua, ketika kita bersilaturahmi, ya, jangan kita menjadi seorang yang terlalu banyak apa namanya menyampaikan, tapi lebih banyak mendengar. Justru mendengar, kita bertanya, kita gali. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti kira-kira apa yang bisa saya bantu, kemudian boleh nggak saya kasih usulan seperti ini. Nah, jadi posisikan diri kita sebagai seorang konsultan gitu. Ketika kita bicara seperti itu, ya, maka lawan bicara kita, entah itu teman kita, entah itu kenalan kita, ya, dia akan merasa, oh, ini orang cukup punya keahlian nih gitu loh, dan sepertinya bisa dipercaya. Nah, walaupun jangan modus juga gitu loh. Kita jangan memanfaatkan apa namanya, keadaan seperti itu untuk kita melakukan hal-hal yang tidak benar gitu. Tapi benar-benar tulus, karena memang kita kan ingin membangun sebuah relasi gitu loh, membangun sebuah relasi, dan tentu kita ingin menggali. Dengan mendengar, kita jadi paham si pemilik lahan itu punya kebutuhan apa sih gitu loh. Atau kita nanti bisa mampu merumuskan strategi masuk kepada mereka itu seperti apa, sehingga nanti kita apa namanya ya, kita bisa lebih tepat menegosiasikan apa yang kita tawarkan kepada pemilik lahan. Lalu yang ketiga, nah, setelah kita paham kondisi dia, ya, setelah kita melihat lahannya, kemudian kita tahu bahwa si pemilik apa namanya lahan ini punya kebutuhan tertentu gitu ya. Jadi kita juga bisa menanyakan alasannya kenapa sih dia mau jual tanahnya gitu ya, atau dia mau lepas tanahnya, atau dia mau kerja samakan tanahnya, alasannya apa sih gitu. Bagi sebagian orang yang saya temukan gitu loh, biasanya mereka minta pembayaran cash ya, sedangkan secara realnya, misalkan ada lahan seluas 2000 meter persegi gitu ya. Nah, ini katakanlah harga 1 juta per meter. Nah, buat kita ya, buat orang umum gitu ya, siapa yang mau membeli lahan seluas 2000 meter persegi dengan harga 1 juta, ya kan? Kalau untuk investasi tentunya itu sudah sangat mahal, karena nilai keseluruhan adalah 2 miliar rupiah, dan dengan lokasi yang mungkin agak pinggir gitu ya. Nah, ini tentunya sebenarnya problem buat si pemilik lahan. Kenapa? Tidak mungkin dia menjual tanahnya secara keseluruhan, atau pembayarannya cash gitu loh. Nah, ini kita bisa masuk ke mereka dengan cara menawarkan bahwa tanah itu akan lebih mudah terjual jika ada bangunan. Ya. Tanah itu akan lebih mudah terjual jika kita bangun sesuatu di atasnya. Entah itu kita bagi coupling dengan kita buat akses jalan di situ, ada pagarnya gitu ya. Atau juga kita buat perumahan. Kita jadikan kawasan perumahan. Nah, di sisi lain dengan kita melakukan hal tersebut, harga tanah pun menjadi naik karena ada nilai tambahnya gitu. Nah, hal seperti inilah yang kadang pemilik lahan itu kurang memahami gitu. Dia sangat termotivasi untuk menjual, tetapi tentunya market yang menyerap lahan yang akan dijual itu tentunya tidak mudah gitu. Nah, akan jauh lebih mudah ketika kita menawarkan satu konsep kepada mereka untuk bekerja sama dengan kita. Ya. Nah, ini banyak juga strateginya gitu loh. Di antaranya adalah ini tadi saya sebutkan, naikkan harga, turunkan syarat gitu. Nah, ini ada, kita bisa menawarkan dengan metode persentase ya. Nah, ini nanti akan lebih detail lagi saya sharing ya, metode persentase. Kemudian ada juga metode naikkan harga, jadi kita tawar pembayarannya mundur tapi harganya kita naikkan gitu ya. Terus metode persentase ya, nanti kita dapat keuntungan berapa dari proyek perumahannya,
nanti kita berbagi hasil persentase terhadap pemilik lahan tersebut gitu loh. Nah ini banyak sekali metodenya gitu loh. Di antaranya 2 itu tadi gitu loh. Saya akan sharing, insya Allah nanti akhirnya ketika saya bisa mengakuisisi lahan tanpa uang sepeser pun. Itu sebenarnya teknik yang saya improvisasi sendiri gitu loh. Nah itu teman-teman, jadi dia seorang konsultan, sehingga ketika kita bertemu dengan pemilik lahan akan menjadi satu solusi bagi dia gitu. Karena itu tadi, menjual lahan secara keseluruhan dengan harga yang sudah cukup tinggi itu akan sangat sulit bagi mereka untuk menjual langsung gitu loh. Nah itu kemungkinannya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya adalah yang pertama, bisa jadi pemilik lahan meminta down payment, ya. Ini pun down payment itu masih negotiable. Kita lihat kebutuhannya dia. Jangan-jangan dia hanya butuh tidak sebesar down payment yang diminta gitu, ya. Makanya ini sebuah urutan sebenarnya. Ketika kita bersilaturahmi, kita dengarkan ya kebutuhannya apa sih sebenarnya. Jangan-jangan dia hanya butuh untuk mengadakan pesta pernikahan untuk anaknya. Artinya kan sebenarnya dananya tidak sebesar contoh tadi kan 2000 meter 1 juta, berarti kan 2 miliar. Sebenarnya dia nggak butuh 2 miliar. Dia hanya butuh sekitar misalnya 100 juta atau 150 juta untuk mengadakan pesta pernikahan anaknya. Nah ini bisa kita jadikan satu entry point bagi dia untuk menawarkan, ya udah Pak, saya bayarkan dulu untuk pesta pernikahan anak Bapak. Nanti selebihnya kita buat perjanjian pembayaran misalkan 6 bulan atau 12 bulan atau selama 1 tahun gitu. Atau bisa juga tergantung dari negosiasi kita terhadap pemilik lahan tersebut. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu, misalkan ada orang yang memang punya lahan tuh nganggur gitu. Nah ini yang terjadi dengan saya itu, ada lahan nganggur, bingung mau diapain gitu. Nah ini yang seru itu, ada juga orang yang punya lahan, dia tidak mau untuk diapakan, dan dia bersedia tanahnya itu dikerjasamakan dengan kita. Nah ini butuh tentunya membangun relasi yang cukup intens, dan di sisi lain juga personal branding yang cukup kuat, sehingga nanti bisa terjadi seperti itu. Bahkan ada satu kejadian di mana saya akhirnya bisa mengakuisisi satu lahan orang lain, ya kan, investasi orang lain. Tapi ini bisa tetap terjadi karena apa? Karena kita berada dalam posisi sebagai konsultan yang mempertemukan semua pihak, sehingga kepercayaan itu terbangun dan kita pagari kepercayaan itu dengan kontrak. Nah ini butuh skill tertentu yang tentunya dibutuhkan. Yang terakhir ini, improvisasi. Nah improvisasi ini bisa muncul, ya, bisa muncul ketika teman-teman take action. Ketika take action itu kita lihat satu lahan, kita hitung, kita lihat kebutuhan dari landownernya apa gitu. Nah ini ada satu lahan yang sedang saya proses untuk akuisisi ya. Sebenarnya dia adalah property developer yang sudah berpengalaman, tapi dia terhenti proyeknya karena satu dan lain hal, karena kebutuhan bisnisnya dia yang lain gitu ya. Nah sekarang ingin memulai lagi, tapi dia timnya sudah bubar gitu ya, di tahun-tahun sebelumnya sudah bubar. Nah dia ingin membangun lagi gitu. Nah kebetulan ketemu dengan pihak saya gitu. Nah ini kita datang dengan menawarkan sebuah konsep gitu. Nah artinya ketika saya bertemu dengan beliau gitu ya, dengan pemilik lahan ini gitu ya, saya bisa melakukan satu penawaran yang menarik buat dia gitu. Dan jika ini close, artinya saya tanpa mengeluarkan uang sepeser pun bisa mengakuisisi lahan beliau. Seperti itu. Caranya gimana ya? Itu tadi, kita improvisasi, kita cari kebutuhannya dia apa, dan kita punya apa, gitu loh. Seperti itu. Nah, kemampuan ini tentunya harus di-mix juga dengan kemampuan kita menganalisa, melakukan feasibility study, melakukan studi, kemudian membangun tim, membuat proposal gitu ya, membuat hitungan-hitungan yang detail, sehingga si pemilik lahan akan percaya kepada kita. Nah, teman-teman sekalian,
Semoga dengan sharing saya yang sederhana ini, teman-teman mulai take action. Ketika Anda action, maka miracle will happen. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktu Anda. See you at the top. Ya. Jangan lupa klik www.strategiproperty.com. Walaupun masih banyak yang perlu dibenahi, tapi insya Allah nanti saya akan banyak sharing tentang strategi bisnis properti. Terima kasih atas waktunya. Jika teman-teman like ya video ini, silakan diklik like, dan kalau dirasa bermanfaat silakan untuk komentar dan juga sharing kepada teman-teman yang lain. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.